Indonesia jadi tempat uji coba vaksin TBC, Yanuar Nugroho, rakyat dijual murah demi proyek Bill Gates. Rakyat Indonesia jadi bahan uji coba vaksin TBC milik Bill Gates. Guys, kedatangan pendiri Microsoft sekaligus filantropi yaitu Bill Gates, ternyata bawa banyak pesan penting loh. Salah satunya menurut penjelasan Prabowo, Indonesia jadi salah satu target tempat untuk uji coba vaksin TBC. Soalnya di Indonesia ini korban meninggal akibat penyakit TBC hampir tiap tahun 100.000 jiwa loh. Dari sini, Prabowo berharap bisa memperbaiki kesehatan rakyat Indonesia dengan menjadi tempat uji coba vaksin TBC. Apalagi bagi Prabowo, Bill Gates ini punya komitmen tinggi untuk membantu Indonesia di bidang kesehatan. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. And yeah, Indonesia is one of the first to launch that with the goal to get that to all pregnant women very quickly, and it really makes a big difference. You know, a lot of women have anemia, which is an iron deficiency, and so the foundation has an approach where you can just go in one time and get an infusion, and it fixes the anemia. And so over the next year or two, we'll come up with a plan to roll that out in Indonesia. Bill Gates datang ke Indonesia dan Indonesia bakal jadi lokasi uji coba vaksin TBC yang sedang dikembangkan oleh Bill Gates. Bahkan pada saat itu ia ditemani oleh Pak Prabowo mengunjungi salah satu sekolah di Jakarta Timur untuk meninjau program makan bergizi gratis. Buat kamu yang belum tahu, Bill Gates sendiri adalah salah satu orang terkaya di dunia yang juga memberikan dana hibah rutin kepada Indonesia sebesar 2,6 triliun sejak tahun 2009 lalu. Dana yang besar ini diberikan kepada sejumlah kementerian. Nah, ternyata dalam kesempatan yang sama Pak Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin TBC yang sedang dikembangkan oleh Bill Gates. Vaksin ini nantinya akan diedarkan ke seluruh dunia, namun uji cobanya dilakukan di tanah air. Pak Prabowo sendiri menyebutkan bahwa TBC telah memakan korban sekitar 100.000 jiwa setiap tahunnya. Oleh karena itu, Bill Gates bertekad untuk menekan angka korban jiwa akibat TBC ini. Saat datang ke Indonesia, Bill Gates sempat disambut di Istana Negara. Ternyata bukan hanya Indonesia saja yang dijadikan tempat uji coba vaksin. Negara-negara lain seperti India, Nigeria, Bangladesh, Afrika Selatan, dan Kenya juga dijadikan oleh Bill Gates sebagai lokasi uji coba vaksin. Mulai dari vaksin HIV, malaria, HPV, dan masih banyak lagi. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Juga untuk beliau sedang kembangkan vaksin malaria. So basically I informed them of all your commitments to help us control these very dangerous diseases that are endemic in our country, and the success of the polio vaccine, and we look forward to a breakthrough in the malaria and TBC, which I think will not be too far in the future. Ya Allah ya Rabbi, hampir setiap hari rakyat Indonesia itu disuguhi berita-berita yang ngelus dada. Kalau nggak menterinya yang tolol, nggak bisa kerja, nggak bisa bikin kebijakan, nggak mau evaluasi, nggak mau introspeksi diri. Nah sekarang rakyat Indonesia disuguhi berita kayak gini. Bill Gates datang ke Indonesia membawa atau menawari Indonesia sebagai lokasi uji coba vaksin TBC yang dikembangkan. Garis bawahi, uji coba vaksin yang dikembangkan. Uji coba bos. Ini bahasa kasarnya mencoba.
Kira-kira mati atau enggak rakyat Indonesia pakai vaksin yang dikembangkan oleh Bill Gates? Dan lebih lucunya nih, ketika rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan oleh Bill Gates, presiden kita Pak Prabowo yang katanya macan Asia itu malah menerima tawaran tersebut dengan bangga, dengan bahagia, dengan lapang dada, dengan sukarela. Dan lebih tololnya, ketika rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan oleh Bill Gates sendiri malah memilih Singapura sebagai kantor perwakilan. Rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan, tapi Bill Gates memilih negara lain sebagai lokasi kantor perwakilan. Ya Allah, ya Rabbi. Dan ditambah lagi nih, kalau Bill Gates mau meluncurkan suplemen ibu hamil, nah suplemen itu coba deh diuji cobakan kepada emak-emak pendukung Prabowo Gibran kemarin. Nah, kalau vaksin dan suplemen ibu hamil tersebut berhasil, baru deh boleh diimplementasikan atau disebarluaskan secara nasional. Kira-kira usulan saya diterima nggak? Diuji cobakan dulu kepada pendukung Prabowo yang kemarin oke gas itu. Kenapa Indonesia jadi tertarik untuk masuk di clinical trial level 3? Ini clinical trial untuk melihat efekasi ya, jadi safety segala macam udah selesai. Udah selesai. Karena di situ poinnya Pak Menkes. Karena yang dirasakan oleh publik adalah masyarakat Indonesia menjadi kelinci percobaan, dan kemudian karena tidak ada transparansi, tidak ada keterlibatan publik atau ahli di sini, maka dan kemudian penerima vaksinnya adalah kelompok-kelompok rentan, mereka hanya bisa terima cairan apa yang masuk ke tubuhnya tanpa tahu apa dampaknya bagi tubuh masyarakat Indonesia. Yang melakukan clinical trial ini adalah 2 perguruan tinggi kita kerjasama. Satu adalah UI, satu lagi Unpad. Jadi bukan Kemenkes melakukan sendiri menteri, enggak. Yang melakukan adalah UI dan Unpad, isinya semua ahli-ahli untuk ngetes. Vaksinnya udah jadi sekarang, dites. Apakah vaksin ini efektif khususnya untuk race Indonesia? Karena saya bisa cerita nanti kalau sempat, ada vaksin namanya vaksin malaria udah jadi, ternyata cocoknya untuk race Afrika, untuk race Indonesia nggak cocok. Nah, ya tapi mengetahui cocok atau tidaknya, apakah itu diuji cobakan oleh di tubuh manusia Indonesia, masyarakat Indonesia? Ini diuji coba, saya pakainya nggak pakai istilah uji coba, karena sebenarnya clinical trial level 3 itu yang dilakukan di Indonesia sekarang. Disuntikan ke masyarakat, dikasih tahu masyarakatnya apa untungnya bagi mereka. Mereka bisa dapat vaksinasi ini lebih cepat. Jadi mereka pasti kalau ini efektif dan sudah terbukti safety ya, dia akan terlindungi. Yang nomor 2, semua ahli-ahli di Indonesia, utamanya di UI dan Unpad, itu jadi paham mengenai penyakit ini dan vaksinnya lebih dulu dibandingkan negara lain. Apakah Anda dapat menerima bahwa Anda seorang Menkes yang otoriter? Bisa jadi anak cucu kita tuh jadi orang yang bego karena diracunin tanpa kita tahu. Atau mungkin generasi mendatang tuh tidak akan terlahir karena kita dibuat mandul. Akan disiapkan vaksinnya sebelum sakitnya ada. Itu kenyataan. Itu bukan membual. Karena kita menghadapi kenyataan bahwa Pak Prabowo pun presiden terpilih, tak ubahnya hanya antek. Bukan, saya bilang mungkin bukan antek, tapi orang yang punya kekuasaan tapi ternyata tidak punya kekuasaan. Mantan Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan KSP pada era Kabinet Kerja, Yanuar Nugroho, melontarkan kritik keras terhadap rencana uji coba vaksin tuberkulosis TBC di Indonesia yang disebut-sebut melibatkan dana hingga 2,6 triliun rupiah dan melibatkan pihak Bill Gates. Yanuar mempertanyakan dasar pemilihan Indonesia sebagai lokasi utama uji coba dan menilai keputusan itu sebagai bentuk pengabaian terhadap keselamatan rakyat. 2,6 triliun rupiah untuk uji coba vaksin, gila. Menjual rakyat sendiri semurah itu, kata Yanuar di X @YanuarNugroho, tanggal 8 Mei tahun 2025. Ia juga mengkritisi keras pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut, menilai mereka sebagai pihak yang kehilangan nurani atau nalar. Siapapun yang terlibat dalam perkara ini, antara tidak punya hati, atau tidak punya otak, ucapnya.
Yanuar menekankan pentingnya protokol yang ketat dalam pelaksanaan uji coba, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Ia menyayangkan bila uji coba tersebut hanya dibalut dalam narasi hibah kesehatan tanpa transparansi penuh. Harus tertib dalam protokol dan mesti ketat sekali karena urusan nyawa. Itu yang membuat saya bertanya-tanya mengapa uji cobanya harus di sini dan dikaitkan dengan hibah kesehatan, kuncinya. Terpisah, ahli epidemiologi sekaligus pegiat media sosial, Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal luas sebagai Dr. Tifa, melontarkan kritik terhadap rencana uji coba vaksin tuberkulosis TBC di Indonesia yang melibatkan yayasan milik Bill Gates. Ia juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar bersikap lebih kritis terhadap investasi asing yang masuk ke tanah air. Yang terhormat Presiden Prabowo agar tidak usah berlebihan terhadap orang ini. Dia pengusaha murni, bukan sinterklas, ujar Tifa di X @Dr.Tifa, tanggal 8 Mei tahun 2025. Dikatakan Tifa, dana yang disebut sebagai hibah dari Bill Gates bukanlah sumbangan murni, melainkan investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan besar. Bentuknya pun bukan uang tunai cash melainkan barang in-kind, seperti vaksin merna eksperimentatif, benih rekayasa genetika (GMO), hingga pabrik tepung serangga maggot. Jika semua uji coba ini berhasil, hasilnya akan dijual ke dunia. Jadi investasi 159 juta dolar Amerika Serikat itu akan kembali dengan keuntungan berkali-kali lipat, tambahnya. Ia juga menyoroti aspek etika dan perlindungan terhadap warga negara yang akan dilibatkan dalam uji coba vaksin tersebut. Menurutnya, uji coba tidak boleh dilakukan tanpa informed consent persetujuan sadar, yang ketat, sepenuhnya sukarela, dan bebas dari tekanan. Penduduk yang nanti akan menjadi hewan coba salah manusia coba vaksin merna TB harus dilindungi dengan informed consent yang ketat, tandasnya. Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah bertanggung jawab jika terjadi efek samping serius hingga kematian selama proses uji coba. Jika terjadi efek samping serius, maka pemerintah harus memberikan ganti rugi. Apabila terjadi penduduk uji coba meninggal karena pemberian vaksin eksperimentatif maka pemerintah harus memberikan santunan yang memadai, kuncinya.